kegiatan rapat kerja eh, nanti di hari Ahad. Nah, sebelum kami minta perkenan masing-masing bagian wakaf untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa dibagikan kepada kami. Saya minta sepatah dua patah kata dari Wakil Ketua Lembaga Wakaf dan Pertahanan PWNU Jatim untuk menyampaikan arahannya kepada beliau, Mas Arif Fauzi, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ustaz yang saya hormati, Bapak Sekretaris Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Jawa Timur, Mas Praja, yang saya hormati pula para kiai, para ustadz dari 4 kabupaten yang hari ini secara khusus kita undang untuk hadir di rapat terbatas forum fokus group discussion pada malam hari ini, yaitu dari Ponorogo, Kabupaten Malang, Gresik, dan Banyuwangi. Yang saya hormati para pelaku dan para pegiat wakaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ketemu dan bisa panjenengan, saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua karena berkenan meluangkan waktu sekaligus mencurahkan pikirannya, berbagi terhadap apa yang dulu pernah dilakukan. Walaupun panjenengan mungkin di antara saat ini sebagian besar sudah bukan lagi pengurus resmi di lembaga wakaf, atau mungkin tidak lagi, bahkan mungkin ada yang sudah tidak lagi sementara secara struktural tidak ada di struktural NU, tapi kami mohon berkenan untuk berbagi tips, berbagi apa itu strategi dan taktik untuk kesuksesan percepatan sertifikasi wakaf di masing-masing wilayah, di masing-masing kabupaten. Tentu masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memiliki strategi yang berbeda pula. Nah, pada saat panjenengan dulu melakukan aktivitas itu, mungkin memang sudah terjadi MOU antara BPN baik itu di Kanwil maupun di kabupaten dengan masing-masing pengurus NU di tingkatannya. Namun secara praktek sepertinya belum semuanya memberlakukan hal-hal yang sifatnya dimudahkan. Nah, sementara saat ini kebetulan dengan Kak Kanwil yang baru, alhamdulillah beliau memiliki effort yang memiliki komitmen yang luar biasa sehingga kemudian percepatan sertifikasi wakaf ini eh, akan apa akan semacam disamakan lah dengan bagaimana memperlakukan PTSL. Artinya semangatnya adalah memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan itu. Dan itu sudah secara terang-terangan beliau sampaikan pada saat rapat gabungan antara BPN dengan pengurus-pengurus PCL WPNU se-Jawa Timur kapan hari, sekitar 1 minggu yang lalu. 1 atau 2 minggu yang lalu. Nah, tentu ada secara normatif sudah sangat terbuka. Namun ada hal-hal teknis yang mungkin bisa ditiru dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di Malang,
Ponorogo, Banyuwangi, dan Gresik. Tentu masing-masing memiliki kelebihan masing-masing dan mungkin juga ada yang memiliki kekurangan masing-masing. Nah, dari situ akan diformulasikan di PWNU, di LWP PWNU, nanti akan diformulasikan oleh Mas Praja dan tim, sehingga pada saat rakor di hari Ahad yang akan datang, tanggal 23, untuk menjadi semacam apa ya, semacam model lah. Sehingga kemudian secara teknis teman-teman yang PC LWP yang lain bisa menerapkan. Mohon monggon mungkin nanti Mas Praja yang akan mengatur waktu, baik itu secara teknis penyampaiannya, yang jelas sekali lagi atas nama LWP PWNU Jawa Timur, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap jenengan semua yang berkenan meluangkan waktu dan membagikan pengalaman. Saya kira demikian. Sedianya kemarin maunya dilakukan luring ya, Mas Fajar ya, Mas Praja ya. Cuman karena keterbatasan macam-macam, sehingga kemudian ya sudah daring saja, gitu. Daring saja. Tapi saya yakin tidak akan mengurangi substansinya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sharingnya bebas saja sudahlah. Yang penting efektif. Gitu aja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh wa aqimit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wakil Ketua atas beberapa tadi. Yang jelas diskusi pada malam hari ini apa mengalir mawon biar lebih gayeng, tapi tidak mengurangi rasa substansi kita dalam menggali hal-hal yang sudah pernah panjenengan lakukan di wilayahnya masing-masing. Untuk kesempatan pertama, kami mohon dengan hormat kepada Ponorogo, karena saya sudah kangen berat ini dengan Pak Irhamni dan Pak Wildan Basori. Karena terakhir ketemu mungkin pada saat rakor ya dulu di Ponorogo. Sehingga kesempatan pertama ini saya mohonkan kepada Pak Irhamni dan Pak Wildan Basori untuk menyampaikan ilmunya. Kepada beliau dipersilakan. Siap, Yai, Pak Irhamni. Alhamdulillah, Mas Gus. Alhamdulillah. Lama nggak jumpa, nggih. Nggih, kalau bicara kangen, kangen pol, Gus. Tenggirian Nah, nih, Pak. Yai. nggih. Alhamdulillah. Saya kangen Iya. satenya, Pak Yai. Monggo, Sate monggo, neraka. monggo, monggo. Siap. Monggo, Alhamdulillah. panjenengan dulu atau Pak Wildan? Nggih. Nggih, nanti mungkin ada hal-hal secara teknis terkait dengan di BPN itu bisa dilengkapi oleh Pak Wildan. Yang beliau notabene adalah orang BPN periode sebelum Purna. Saya nggak enak menyebut. Nah, sampai hari ini pun masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan komunikasi Pak Wildan dengan BPN, dengan LWP di Ponorogo. Jadi Purna secara SK, tetapi substansinya beliau masih ada di sana. Alhamdulillah kita punya tenaga-tenaga ngoten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Yai Arif Fauzi PW. Kelihatannya belum pernah ketemu nggih. Banyuwangi yang sudah ada Yai Fauzi, Banyuwangi, kemudian ya secara umum belum
baru berapa bulan ya sebenarnya. Ini sudah banyak sekali generasi-generasi, terus mudah-mudahan saya yakin lebih bagus. Lebih Amin, bagus di amin. semua PCLWP yang ada di PW Jawa Timur. Oke. Eh, Mungkin bisa untuk nopo nggih sekedar kita berbagi mawon dan berbagi bagaimana Ponorogo melaksanakan kegiatan lembaga wakaf. Saya yakin di PJ-PJ yang lain sudah lebih bagus. Tetapi bahwa Ponorogo saya sama Pak Wildan itu kelihatan menjadi penghuni LWP itu sudah sekian lama. Jadi kita memulai itu tahun 2004, praktis sudah 20 tahun kita berkhidmat di LWP. Baik, mungkin saya yang pernah di harian yang membidangi LWP, kemudian Pak Wildan sebagai ketua lembaga di LWP, dan saya juga terakhir saya di LWP kelembagaannya. Langkah-langkah yang kita tempuh itu memang dari kurun perjalanan waktu sekian panjang itu tentunya banyak hal yang kita lakukan, tetapi sering saya sampaikan komunikasi dengan berbagai pihak ini adalah faktor penentu Gus. Jadi contoh mawon. Ponorogo itu ketika ada pergantian Kakan BPN itu pasti selalu langsung kita sambut. Jadi kita jemput bola, kita proaktif karena bagaimanapun itu adalah mitra kita untuk mensukseskan aset-aset Nahdlatul Ulama Jamiah. Jadi yang sering kita sampaikan mulai awal itu terhadap khususnya di internal NU sendiri, baik itu Banom maupun lembaga-lembaga yang lain, itu memberikan pemahaman yang komplit, yang terlibat dalam perwakafan maupun Banom maupun lembaga-lembaga yang lain. Karena apa? Ternyata belum semua kita satu pengertian bahwa aset ini harus kita selamatkan. Dan bahkan ada ada pemahaman, kalau itu nantinya NU bagaimana? Padahal itu yang memperoleh wakaf itu kan misalkan Banom kami dan sebagainya. Nah, ini ternyata masih juga ada pemahaman seperti itu, sehingga memang harus ada satu pemahaman yang komprehensif, harus ada satu pemahaman yang sama. Bahwa intinya kita ini ada mempertahankan, menyelamatkan aset-aset Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian langkah berikutnya kita mengidentifikasi bidang-bidang wakaf, baik itu masjid, musola, madrasah dan sebagainya. Sebelum kita terjun lebih detail, ini perlu kita mengetahui identifikasi ini menurut kami yang kita lakukan ini sangat penting sekali. Karena apa? Terutama di daerah itu kan ketika misalkan masjid ataupun musola yang beramaliah NU ini belum tahu, belum tentu mereka care untuk mewakafkan ke Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Ya, ini perlu kita identifikasi langkah berikutnya. Jadi melalui MW, kemudian melalui pejuang-pejuang wakaf, ini kita harapkan untuk mengidentifikasi dari amaliyah Nahdlatul Ulama itu kita identifikasi, kemudian kita tindak lanjuti. Kemudian tidak kalah penting juga berjejaring dengan semua stakeholder. Alhamdulillah ketika kami LWW PJ Ponorogo
Pak Wildan juga ini eh, bisa berjejaring dengan banyak kalangan. Satu contoh misalkan ketika itu saya berada di Kemenak, niku di BPAIW, jadi kepala KUA. Kebetulan juga ketika itu saya dipercaya sebagai ketua paguyuban, sehingga lebih mudah untuk mengkomunikasikan terkait dengan perwakafan yang ada di Ponorogo. Sehingga nyun sewu, kita tahu ketika kepala KUA mungkin tidak sejalan dengan kita, artinya bukan NU, secara kebetulan kita sebagai ketua paguyubannya, ini kan bisa memberikan satu shock terapi lah. Awas kalau kan itu kan bisa kita lakukan. Ternyata itu juga menjadikan kelancaran proses wakaf kita. Kemudian berkomunikasi dengan semua pihak. Juga kemarin itu sebagai pengurus di BWI, sehingga apapun persoalan, terutama persoalan-persoalan wakaf itu pasti kita terlibat. Dari situ kita akan manfaatnya. Jadi terhadap mungkin BPAIW yang nun sewu, yang beling-beling niku, itu kita bisa memberikan penekanan dengan jalur kedinasan, walaupun itu juga kita tidak mungkin meninggalkan regulasi-regulasi yang ada. Karena bagaimanapun agak dipersulit, misalkan ketika BPAIW itu agak mempersulit, pasti dia itu menabrak regulasi yang ada. Kita tidak pernah minta lebih lah sebenarnya. Paling tidak sesuai dengan regulasi yang dipahami yang ada di Kemenak atau di KUA sebagai BPAIW, itu sebenarnya sudah mudah. Sehingga ketika ada di MWC, di pejuang-pejuang itu merasa kesulitan, itu pasti ada regulasi yang ditabrak. Nah, ini kita bisa menekan. Kemudian dari situ kita tindak lanjuti dengan membentuk pejuang wakaf yang ada di masing-masing MWC. Alhamdulillah sampai hari ini pejuang-pejuang kita yang ada di MWC itu sudah care. Semua sudah ready dan ngapunten Gus, wis pinter-pinter kabeh gitu. Semua sudah pinter-pinter kabeh. Sering saya sampaikan, lu lek kepala KUA PPAIW itu kalah pinter harus sampean. Ojo wedi-wedi ya. Itu biasa. Dan itu sebenarnya memang seperti itu. Memang seperti itu. BPAIW kalau bukan pejuang wakaf, paling-paling dia tidak menguasai regulasi di bidang perwakafan. Sementara pejuang-pejuang kita, karena itu spesifikasinya itu di bidang wakaf, pasti dia lebih pinter. Kemudian juga kita jeli menangkap peluang program percepatan sertifikasi wakaf. Kemarin kita berjejaring dengan Basnas misalkan, lewat BWI. Karena kalau lewat LWP tentunya menjadikan kecemburuan pihak yang lain. Sehingga kita lewat BWI. Tetapi di BWI itu alhamdulillah semua orang-orang kita. Nah, kita persiapkan persyaratan-persyaratan yang ada di MWC, kemudian untuk menangkap bantuan dari Basnas. Kemudian juga dari Kemenak misalkan. Itu sering kita lakukan. Sebelum kita care, sebelum kita ready untuk menyiapkan berkas-berkas untuk menangkap bantuan itu, tolong Kemenak ini jangan di-share dulu. Nah, setelah kita sudah ready, kita sudah siap, baru silahkan di-share ke KUA. Nah, dengan demikian, karena kita sudah ready, otomatis kita memang mengambil. Kemarin dengan bantuan Basnas itu ada 100 bidang itu alhamdulillah semua dari 100 itu semua yang mengambil kita. Yang mengambil kita hanya ada 5 bidang yang tidak terserap, itu panjen yang sudah ready di kita itu 95. Sehingga satu pun tidak ada pihak-pihak yang lain yang mengambil
kesempatan bantuan dari Basnas. Hal-hal seperti itu yang kita lakukan dan alhamdulillah eh, apa eh, terus terang kita bersyukur kita punya Pak Wildan yang ada di BPN. Ini luar biasa, beliau mengawal, kemudian setiap tahun ketika ada program-program apa dari BPN itu selalu kita lebih dulu dibanding yang lain karena kita punya Pak Wildan. Sementara kira-kira seperti itulah singkatnya sehingga alhamdulillah Ponorogo bisa jalan, mudah-mudahan ini di kepengurusan berikutnya bisa dilanjut. Sementara nonton Gus, nanti Nggih. bisa ngomong-ngomong sharing lagi. Kangen orang mari Nggih. saja nih. Nggih, nggih, nggih. Harus ini, saya harus sowan ke jenengan ini. Siap. Oh, Nggih. kalau sewaktu-waktu ke Mataraman, silahkan. Oh, siap, siap. Oke. Ngeten Pak Yai. Kira-kira Mungkin singkat. mungkin ini sebelum beralih ke Pak Wildan, ada beberapa hal yang menarik tadi. Contohnya ini membentuk pejuang-pejuang wakaf di masing-masing MWC, yang mana pejuang wakaf itu lebih ahli daripada PPAIW, ngoten nggih? Nggih, Lah nggih. itu kiat-kiatnya untuk membentuk pejuang wakaf itu terus pundi? Ada diklat rutinkah atau semacam kaderisasi pembekalan ngoten dan pejuang-pejuang Nggih. wakaf itu? Nggih, betul. Jadi kita berjejaring dengan semua pihak. Ini memang kita ajak, Gus. Kita gerakkan semuanya. Tidak hanya ansih di LWP. Misalkan kemarin itu Ansor juga kita ajak. Kita kasih BIMTEK, terus kemudian dari BIMTEK itu kita apa ya ansor untuk mengadakan supervisi ke masing-masing PAC. Hasil dari BIMTEK, hasil dari identifikasi itu seperti apa. Nah itu ansor kita ajak. Kemudian kita juga berjejaring dengan instansi yang lain. Misalkan kita pernah juga mengadakan BIMTEK itu dengan kepala desa. Kepala desa yang ada di salah satu kecamatan itu kita bisa mengadakan BIMTEK dengan mereka. Dikomunikasikan oleh anak-anak, oleh sahabat-sahabat Ansor itu. Sehingga memang ini kita gerakkan elemen ini, roda ini kita gerakkan semuanya secara bersama-sama untuk mensukseskan wakaf yang ada di Ponorogo. Tidak hanya LWP saja. Kemudian pejuang-pejuang wakaf ini kita juga mengadakan BIMTEK, kita kukuhkan, kita BIMTEK sampai bagaimana cara mengisi form-form persyaratan-persyaratan di BPN dan seterusnya. Itu kita BIMTEK. Sehingga mereka betul-betul menguasai untuk menyelesaikan perwakafan sampai terbitnya sertifikat. Itu. Pokoknya enggak boleh lelah lah, Gus. Enggak oleh lelah, enggak oleh waleh. Kalau Apapun. nggih, nggih, terus pundi? Nggih. Kalau Nggih. pejuang wakaf di Ponorogo namanya apa, Yai? Kalau di Sementara PB kan itu kawan dulu ya, kader nggih. wakaf NU nggih. Nggih, nggih. Kalau di Sementara Ponorogo ini kita masih familiar dengan nama pejuang, Gus. pejuang ya. Pejuang. Ya. Nggih, 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 nggih. Siap, siap. Nah, tadi disampaikan peran Pak Wildan dalam melancarkan proses sertifikasi di BPN. Termasuk Pak Wildan ini jadi jujukan. Yai, PC-PC Nggih, yang betul. nggak paham soal regulasi itu teleponnya ke Pak Wildan, tanyanya ke Pak Wildan. Ngatain nggih Pak Wildan. Pak Wildan sampun nyambung. Assalamualaikum Pak Datanya Wildan. sudah ada. Nggih, wonten, cuman Nggih.
belum mendengar ini suara beliau. Mungkin sedang ada kegiatan. Oke, nanti mungkin nyambung dengan Pak Wildan agar informasi dari Kabupaten Ponorogo ini lebih utuh karena beberapa hal terkait apa namanya proses ya menyiapkan pejuang wakaf agar pejuang wakaf itu ahli dalam regulasi maupun teknis perwakafan itu mumpuni. Kemudian juga ada peran dari BPN ya dari Pak Wildan yang itu sangat membantu untuk proses percepatan sertifikasi wakaf. Nah, selanjutnya kami mohon kepada Kabupaten Malang, Ustadz Abdul Rohim, ya. Ustadz Abdul Rohim, Assalamualaikum. Suaranya belum keluar, Oh Ustadz. iya, nggih sampun Ye. apa? Masih, Pak. Ye. Kemarin Ngapunten. Pak Fanani Nggih. saya hubungi, beliaunya masih umroh, masih Oh, di nggih betul betul. Mekah. Ye. Kemudian eh, apa rekomendasi beliau jenengan, karena Insya jenengan Allah. menurut Ustadz Fanani itu paham luar dalam terus sih. Mboten, Pak. Sami tasih belajar. Oke, Tasih oke. belajar. Monggo, Malah wonten luar biasa ya. yang dibagikan, Ustadz. Oh, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para yai, para ustadz ingkang kula hormati, kula minangka wakil, saya wakil dari Abah Fanani yang kebetulan sama-sama dulu di lembaga wakaf di Lembaga Wakaf PJNU Kabupaten Malang dan sekarang juga masih eksis sekalipun bukan di kepengurusan resmi, tapi kami masih eksis membidangi di wakaf. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan wakaf yang ada di Kabupaten Malang. Yang pertama menambah saking Yai Irhamni yang tadi, jadi memang betul ada semacam ekosistem wakaf yang harus dibangun, mulai dari desa sampai nanti endingnya sampai ke BBN. Dan di situ memang ada stakeholder yang lain, BWI, Kemenag dan lain-lain. Saya sedikit menekankan yang pertama problem yang sering kami jumpai, pertama desa yang kurang kooperatif. Kadang orang mengurus wakaf itu kalau sudah masuk desa, kadang itu sampai berbulan-bulan belum ada berkas yang diproses. Akhirnya kami dari LWP juga dari KUA dan mohon izin Pak Yai, saya juga kebetulan PPAIW di salah satu kecamatan di Kabupaten Malang. Jadi memang sering mendampingi dan sering kami komunikasi jagongan ngopi dengan kepala desa terkait dengan wakaf di desanya masing-masing. Ini juga menjadi salah satu kunci bagaimana kita membangun dari lingkup yang terbawah. Karena bagaimanapun juga berkas-berkas itu juga berdasar dari desa. Dan sering kami itu juga mempermudah urusan riwayat tanah. Yang asalnya riwayat tanahnya agak ribet, itu sering kita komunikasikan dengan Pak Kepala Desa bagaimana pemberkasan ini menjadi mudah. Itu. Di samping percepatan di sisi-sisi pemberkasannya juga. Dan kadang kami mohon izin juga kepada Pak Kepala Desa. Kami bantu mengetikkan Pak Kepala Desa, jangan nanti tinggal koreksi, tinggal tanda tangan gitu, supaya wakaf ini cepat. Nah, itu yang terkait dengan desa sering kita komunikasikan. Salah satu strategi kami yakni sering ngopi bareng juga membantu pengetikan berkas. Tetap endingnya Pak Kepala Desa yang memeriksa terkait dengan berkas yang telah kita bantu ketika. Yang kedua,
di Kabupaten Malang kebetulan waktu Abah Mustain masih dinas di Kabupaten Malang itu memang membuat sebuah ekosistem, juga PPAIW-nya didorong untuk wakaf sebanyak-banyaknya. Dan itu ada grup khusus PPAIW yang hampir tiap bulan itu ada proses ikrar wakaf. Dan adanya proses ikrar wakaf yang di-share di grup PPAIW itu akhirnya mendorong PPAIW yang lain untuk juga melaksanakan proses wakaf juga. Dan kami sempat rekap waktu itu dengan Abah Fanani, hampir tiap bulan itu rata-rata antara 20 sampai 40 AIW yang diterbitkan. Nah, ini menjadi kunci manakala ada percepatan, AIW itu kita sudah siapkan. Juga rekapannya juga sudah kita siapkan. Itu juga menjadi program yang waktu itu kami laksanakan di Kabupaten Malang. Jadi memang ada ekosistem khusus wakaf yang melibatkan PPAIW dan pejuang wakaf. Dan itu kayak wajib nge-share di grup itu peristiwa-peristiwa akte ikrar wakaf. Dan kami di waktu itu dengan Abah Fanani tiap bulan merekap berapa IW yang diterbitkan dalam satu bulan itu di Kabupaten Malang. Dan itu ketika ada percepatan semacam ini, data itu kami sudah punya rekapan. Dan rekapan itulah yang akhirnya menjadi acuan BPN untuk mengestimasi berapa kebutuhan Kabupaten Malang untuk percepatan tahun ini. Dan mohon izin untuk Kabupaten Malang untuk percepatan saat ini posisi di hari Jumat kemarin 930 bidang. Itu sekitar segitu. Dan ini ada kemungkinan nanti bertambah. Dan yang selanjutnya mungkin sama seperti Yai Irham nih. Jadi kami juga punya orang dalam Pak Yai. Di BPN itu kami juga punya orang dalam. Yang intinya orang dalam itu juga orang LWP juga. Ya, itu yang memang mengawal proses pemberkasan di BPN dengan regulasi dan aturan yang sudah ada. Itu kebetulan di BPN Kabupaten Malang mulai dengan pengawalan berkas-berkas wakaf. Dan mungkin itu, tapi yang jelas Kabupaten Malang ini masih banyak yang wakaf-wakaf tempat ibadah yang memang belum tercover. Di Malang Selatan ini banyak objek tanah itu milik perhutani, milik instansi tertentu yang akhirnya kami nggak bisa memproses tanpa harus ada pelepasan. Dan ini sudah menjadi diskusi dengan BWI, Kemenak, juga instansi-instansi terkait bagaimana solusi tempat ibadah yang kemarin sempat kami data itu hampir 200 tempat ibadah yang berada di lahan perhutani. Dan ini menjadi PR juga buat kami. Dan selanjutnya mungkin Aba Praja, jadi kesulitan kami ketika sudah ada AIW, tapi itu pecah bidang. Artinya dari objek SHM yang itu diwakafkan sebagian, akhirnya di percepatan ini hasil koordinasi dengan BPN kemarin akhirnya menjadi sementara ditinggal. Gak bisa ikut percepatan karena aturannya juga beda, mungkin sistemnya juga beda. Kalau SHM itu diwakafkan sebagian kan ini menjadi problem. Akhirnya juga butuh biaya yang itu dan sedikit biayanya. Mungkin itu Pak Yai, Pak Ustadz yang dapat saya sampaikan. Nanti dilanjutkan dengan diskusi. Matur sembah nuwun, ngapunten. Matur nuwun, Ustaz. Terakhir, luar biasa. Khususnya yang saya garis bawahi adalah proses pendataannya, Ustaz. Nah, di Malang tadi diinformasikan bahwa ada grup khusus ya, grup Nggih, khusus nggih yang betul. secara rutin melaporkan
proses ikrar wakaf dan Oke. itu langsung direkap datanya. Direkap. Karena selama eh, ini kesulitan dalam melakukan perekapan data wakaf